Aku pernah mengalami kejadian mistis saat perjalanan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Solo. Kejadian ini di bulan Oktober 2023. Malam itu, jadwal keberangkatanku jam 10.40 malam. Dari stasiun Gambir, Jakarta, turun di stasiun Balapan Solo. Sejak masuk stasiun, perasaanku mulai tidak enak karena saat itu keadaan stasiun lumayan sepi. Setelah pengecekan dari petugas stasiun, aku sempat ke toilet dulu untuk buang air kecil. Kemudian aku naik eskalator menuju area peron. Sekitar 15 menit menunggu, akhirnya kereta api yang aku tunggu telah tiba. Oh iya, aku naik kereta api kelas eksekutif yang tidak akan aku sebutin namanya. Tapi cluenya, nama kereta api ini sama dengan nama salah satu stadion sepak bola di Solo. Waktu itu, kalau tidak salah, hari Rabu atau hari Kamis. Jadi penumpang kereta tidak begitu banyak. Aku masuk ke gerbong nomor 3, dan satu gerbong hanya berisi sekitar 8 orang, yang jelas kurang dari 10 orang. Aku duduk sendiri di barisan kursi sebelah kanan, agak tengah untuk kursi depanku kosong, dan kursi di belakangku ada seorang ibu muda bersama anak laki-lakinya usia balita. Di barisan kursi sebelah kiri berisi penumpang yang sepertinya satu keluarga. Ada orang tua dan anak-anaknya. Mereka duduk di 3 baris kursi depan. Saat kereta mulai jalan, aku tertarik untuk merekam video dari dalam kereta. Karena langitnya cerah dan Monas terlihat bagus sekali dari jendelaku. Sedang asik merekam, tiba-tiba terdengar suara perempuan dan anak kecil menangis. Yah, suara menangis itu terekam dari HP saya dan menjadi backsound video Monas yang saya ambil. Ternyata sumber suaranya dari kursi belakang saya, yang mana ada seorang ibu muda dan anak laki-laki balitanya. Aku segera duduk dan tidak melanjutkan merekam video. Rasanya sungkan, karena aku pikir mungkin ibu dan anak tersebut sedang berduka. Kemudian aku ambil headset di tas dan mulai pasang lagu sebagai penghantar tidur. Aku putar lagu Dewa 19 satu album di YouTube. Dan HP aku pegang tangan kiri sembari tumbuhan dengan tas kecil yang aku pangku. Seingatku, sampai lagu ketiga, aku masih sadar atau belum tidur. Setelah aku benar-benar tertidur, tiba-tiba terdengar lagu anak-anak yang tidak pernah menjadi playlistku, yaitu CoComelon. Aku terbangun karena telingaku mendengar suara yang tidak familiar. Dan benar, setelah aku membuka mata, ternyata di layar HP-ku sedang memutar lagu CoComelon di YouTube. Aku cukup kaget karena sebelumnya tidak pernah memutar lagu anak-anak. Akhirnya aku kembali ke playlistku dan mencoba untuk tidur lagi. Setelah aku kembali tertidur, aku merasa ada yang melepas headset di telinga kiriku dan terdengar suara anak kecil berkata, "Om, aku ikut ya Om." Aku kaget dan terbangun. Setelah aku nengok ke arah kursi di sampingku, aku semakin kaget. Ternyata si anak laki-laki itu udah duduk dan menatapku penuh harapan. Aku melepas headset kemudian aku masukkan ke tas kecilku. Aku coba ajak ngobrol anak itu.
"Kamu ngapain duduk di sini, Dek? Nanti dicariin ibu kamu loh." Anak itu tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepalanya. Akhirnya, aku berdiri untuk bicara dengan ibunya yang duduk di kursi belakangku. Aku merinding dan kaget melihat si ibu yang sedang tidur dengan posisi duduk tidak bersandar. Kepalanya nunduk sampai wajahnya tertutup oleh rambut. Aku kembali duduk dan anak itu masih berada di kursi sampingku. Rasa ngantukku sudah hilang. Kemudian aku berencana untuk ke toilet. Saat aku jalan menuju toilet, aku lihat satu keluarga di kursi barisan depan kiri. Semuanya sudah terlelap. Setelah selesai buang air kecil, aku kepikiran untuk makan mie instan di gerbong restorasi. Aku keluar toilet dan menuju gerbong restorasi di belakang. Aku lihat si ibu muda itu masih dalam posisi tidur yang sama, dan anaknya sudah kembali duduk di samping ibunya, dan saat itu si anak melihatku dengan tatapan kosong. Aku pura-pura tidak melihatnya dan semakin mempercepat jalanku. Sesampainya di gerbong restorasi, aku segera memesan makanan, kemudian duduk di meja paling depan dan membelakangi minibar. Terlihat di ujung meja paling belakang, ada perempuan yang duduk membelakangiku, seperti sedang fokus video call, karena kedua tangannya ke depan dan agak nunduk. Makananku datang, dan aku tanya ke pramusajinya, "Mas, nanti kita ada berhenti di mana gitu nggak ya, sebelum sampai Solo?" Dia menjawab, "Iya Pak, nanti ada berhenti sebentar di stasiun Purwokerto Pak. Mungkin 20 menit lagi sampai stasiun Purwokerto Pak." Syukurlah dalam hati, karena habis makan, paling enak adalah merokok. Jadi ada harapan kalau kereta berhenti, saya bisa keluar merokok sebentar. Saya lanjut makan, dan setelah selesai makan, ternyata ada yang memperhatikanku dari meja belakang, yang posisinya kita saling berhadapan. Perempuan yang tadi aku kira sedang video call, ternyata sedang memangku anak kecil. Aku kenal betul wajah anak kecil yang sedang memandangiku itu. Yah, anak itu adalah balita yang tadi duduk di kursi penumpang belakangku. Aku nunduk melihat jam sembari menunggu kereta ini berhenti di stasiun Purwokerto. Aku masih bingung, kapan ibu dan anak itu jalan ke gerbong restorasi. Sedangkan saat aku jalan dari toilet tadi, mereka masih berada di kursinya. Akhirnya kereta berhenti, dan aku segera keluar gerbong untuk merokok. Ada beberapa orang yang juga keluar dari gerbong untuk merokok. Kemudian, aku melipir jalan ke depan menuju gerbongku nomor 3. Sampai di depan pintu gerbong nomor 3, ada seorang bapak-bapak keluar bersama anak laki-lakinya untuk merokok sembari menunggu kereta kembali berjalan. Dan aku gabung merokok bersama mereka. Ternyata mereka penumpang di gerbong nomor 3, yang satu keluarga duduk di 3 baris kursi depan sisi kiri. Aku bertanya ke bapak itu, "Bapak turun di mana, Pak?" Beliau menjawab, "Saya turun di stasiun Tugu Jogja, Mas." "Masnya turun di mana?" "Kalau saya turun di Balapan Solo, Pak." Bapak itu kemudian mengangguk-ngangguk kepalanya, dan beliau bicara lagi, "Sepi banget ya Mas penumpangnya.
Masnya nanti kalau mau pindah depan, dekat kursi kami silahkan loh mas, daripada di belakang sendirian. Aku bingung mau menjawab apa, karena setauku di belakang kursiku persis ada penumpang ibu dan anak tadi. Akhirnya aku jawab, "Iya pak, terima kasih." Tak lama, akhirnya semua penumpang kembali ke kursinya masing-masing. Karena kereta akan melanjutkan perjalanan, aku tengok kursi di belakangku. Tidak ada orang sama sekali. Lantas di mana ibu dan anak tadi? Perasaanku semakin tidak karuan. Akhirnya, aku pindah duduk di kursi baris paling depan, seberangan dengan kursi keluarga si bapak tadi. Pikiranku kemana-mana. Aku ingat si bapak sekeluarga akan turun di Jogja, dan aku tidak mau kalau sampai berada di gerbong ini sendirian dari Jogja sampai Solo. Akhirnya setelah sampai di Jogja, aku pindah ke gerbong restorasi. Di sana tidak ada penumpang sama sekali. Hanya ada petugas yang sedang membersihkan meja dan kursi.